Selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan upload video love reading untuk masing-masing zodiak. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Virgo. Dan tahu nggak sih, aku tadi barusan abis balik dari luar ya. Aku baca berita salah satu selebriti yang berzodiak Virgo itu rumah tangganya kabarnya lagi ada masalah karena suaminya ketahuan nggak pakai cincin. Nah, jadi di sini kita akan coba lihat ya, apakah hasilnya mungkin bisa menggali ke si selebriti itu, atau bisa jadi ini akan lebih resonate untuk viewers aku yang lain. Jadi kita coba lihat di sini ya, Virgo ya. Situasi asmara kamu di bulan Juni ini, walaupun mungkin sudah hampir habis nih bulan Juninya, nggak apa-apa guys, ini mungkin masih akan resonate ya. So di sini kita akan rekaman bagi yang berpasangan di sesi pertama, kemudian kita juga akan rekaman bagi yang single. Ingat bahwasanya ini adalah bacaan yang sangat umum. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa ini nggak sesuai dengan situasinya kamu, nggak masalah, oke? Mungkin kamu pengen personal reading, sesuatu yang lebih sesuai dengan situasinya kamu. So kita lanjut aja di sini ya, Virgo ya. Kita mulai dari yang berpasangan terlebih dahulu di bulan Juni. Here we go. Di sini ada King of Pentacles ya, Virgo ya. Aku harap kamu bisa lihat kartunya. Four of Wands, Eight of Pentacles, The Hermit, Five of Pentacles. Oke. Kita lanjut dulu. Di sini ada Ten of Torches atau Ten of Wands ya. Lanjut lagi, di sini ada Two of Pentacles, kemudian ada Nine of Pentacles. Oke. Kartu bawah di sini ada King of Torches. Kenapa nih Virgo antara kamu dengan pasangan kamu ini? Di sini kita bacaan umum ya. Jadi di sini kita nggak khusus bahas si selebriti aja, tenang guys. Ada Two of Pentacles di sini. Kemudian aku juga ngeliat kartu Ten of Torches. Kemudian ada kartu The Hermit, Five of Pentacles. Ada keraguan, oke, atau mungkin seseorang di sini mulai ngerasa ada perbedaan dengan pasangannya. Mungkin ada salah paham, mungkin ada konflik, mungkin ada argumen. Masing-masing individu atau masing-masing pasangan akan berbeda situasinya, apa penyebab konfliknya, oke. Dan karena konflik tersebut atau kesalahpahaman tersebut, akhirnya seseorang di sini mungkin menarik diri hingga pada titik dimana kamu mungkin sampai kayak pindah kamar, nggak sekamar dengan pasangan kamu kalau misalnya kamu udah suami istri, atau mungkin sampai kayak pindah rumah gitu ya. Yang paling buruk kasusnya kamu nggak serumah dengan pasangan kamu di sini, dan itu tuh deliberately atau disengaja gitu ya untuk nggak serumah dengan pasangan kamu. Karena mungkin seseorang di sini ngerasa, terutama kepada kamu di sini yang memutuskan untuk menjauh dari pasangan kamu ya Virgo ya, atau bisa jadi bagi cross watchers, hubungan ini terasa semakin sulit. Aku nggak tahu penyebabnya apa, kita akan coba klarifikasi kartu Ten of Torches, tapi seseorang di sini ngerasa hubungan ini udah terlalu sulit untuk diperjuangkan. Sedangkan pasangan kamu di sini atau orang di sebelah sini masih mau bertanggung jawab, masih mau di sini untuk mempertahankan hubungan ini, masih mau di sini menjalani hubungan ini bersama kamu through thick and thin gitu ya, untuk menghadapi segala sesuatunya bersama, tapi nggak bersambut. Oke. Nggak bersambut, hanya seseorang di sini yang masih bersedia untuk yuk kita pertahanin aja hubungan ini, atau yuk ini hubungan masih bisa kok kita usahakan. Cuman seseorang di sini yang masih ada niatan seperti itu, tapi yang pihak lainnya udah yang kayak
terlalu berat, udah banyak mengeluhnya ya. Jadi kalau dalam suatu hubungan pasangan kamu udah banyak ngeluh tanpa ada solusi, itu menurutku sih udah sebuah red flag ya Virgo ya. Dan mungkin itu yang dirasakan oleh seseorang terhadap pasangannya. Kita akan coba klarifikasi lebih dalam lagi tentunya, tapi secara umum aku memang melihat hanya seseorang di sini yang masih merasa puas dengan hubungan ini, tapi yang pasangannya udah nggak puas lagi dalam hubungan ini. Nah, kartu potensinya itu ada Nine of Pentacles. Nah, kartu ini tuh nggak serta-merta menunjukkan adanya perpisahan yang permanen ya. Mungkin ini cuma perpisahan sementara aja. Kalau misalnya memang benar kamu dan pasangan kamu di sini secara fisik terpisah ya, atau bisa jadi kayak udah nggak satu atap lagi misalnya ya bagi yang suami istri. Bagi yang pacaran mungkin ini kayak kamu di sini menarik diri dari satu sama lain, komunikasi kurang intens, ketemu mungkin bisa dihitung jari gitu ya, atau susah banget buat ketemu di sini. Nah, aku sih ngelihat itu belum akhir dari hubungan kalian. Kemungkinannya bisa jadi kayak ini proses jeda yang sementara aja tuh, nggak selamanya akan terjadi ya Virgo ya. Kita coba klarifikasi dulu nih beberapa kartu. Here we go. Kita akan klarifikasi Ten of Torches, kemudian Two of Pentacles, Eight of Pentacles, dan Nine of Pentacles ya. Aku ngelihat ada suatu situasi di mana seseorang di sini mungkin emang udah sampai di tahap di mana ngerasa kesulitan gitu loh untuk beradaptasi dengan pasangannya, untuk mengerti pasangannya, kesulitan banget. Sehingga di sini dia memutuskan untuk ya udah gue udah nggak mau mikir lagi, gue pengen pisah dulu dari lu, ya udah kayak gitu loh. Aku nggak bisa secara spesifik di sini melihat apa yang menjadi penyebab masalah kamu dengan pasangan kamu ini Virgo, tapi apapun itu tentunya fatal. Atau bisa jadi akumulasi ya dari permasalahan-permasalahan dari awal pernikahan atau dari awal hubungan, dan memuncaknya tuh baru sekarang atau di recently gitu ya, baru-baru ini. Tapi aku ngelihat sih kamu di sini atau seseorang belum sampai di tahap final sebenarnya untuk ya udah kita cerai misalnya atau kita putus, nggak sampai mungkin kepikiran kayak gitu. Kalian mungkin atau seseorang di sini mungkin memang benar-benar lelah aja untuk menghadapi pasangannya apapun permasalahannya, dan butuh di sini waktu untuk menyendiri. Dan situasi ini mungkin masih akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depannya Virgo ya, bisa jadi hingga akhir tahun 2026, atau bisa jadi sampai akhir Juli lah kemungkinan. Kita akan coba lihat nanti love reading bulan Juli Virgo. Tapi aku ngerasa ini sebuah jeda yang menurutku kalian butuh di situasi ini Virgo. Kita lihat di sini oracle cards-nya guys. Ini nih kayaknya masalahnya seseorang yang udah terbiasa mandiri, udah terbiasa independen, kemudian memaksakan dirinya untuk berada dalam suatu hubungan, apakah itu pernikahan atau pacaran gitu ya. Dan seperti yang kita tahu, pernikahan dan pacaran itu enaknya di labelnya doang, di resepsinya doang. Oh, orang itu jadiin kamu pangeran dan putri sehari. Setelah itu ya kamu kembali ke realita, di mana perjuangannya dimulai di situ. Apa perjuangannya? Menyamakan pemikiran dua manusia yang punya dua otak yang berbeda, yang punya visi misi dan berbeda, yang punya keinginan yang berbeda. Sedangkan seseorang di sini mungkin udah terbiasa sendiri, udah terbiasa independen, udah terbiasa nyari duit sendiri, udah terbiasa punya tabungan sendiri, tidak tergantung gender gitu ya. Dan ketika dia sudah terikat di sini, walaupun dia mungkin sangat sayang dengan pasangannya, ada kartu this could be the one di sini, tapi dia ngerasa dilema. Di satu sisi dia ingin bebas, free yourself. Saya pengen bebas mbak, saya pengen ada aktualisasi diri saya yang dimana orang kenalnya ya udah diri saya, bukan karena pasangan saya, bukan karena pernikahan ini gitu loh. Jadi kayak mungkin seseorang di sini ngerasa terbelenggu karena status pernikahan ini, bukan karena pasangannya tapi karena status pernikahan ini, dan beberapa kebiasaan yang mungkin berubah ketika kalian akhirnya di sini berumah tangga atau pacaran.
Dan seseorang di sini mungkin sedang berpikir keras, apa sih yang gue inginkan out of this relationship dari hubungan ini gitu loh. Apakah gue ingin bertahan atau tidak? Oke, so ada kartu honeymoon di sini Virgo. Mungkin ini adalah periode di mana kamu dan pasangan kamu butuh waktu di sini untuk satu sama lain. Oke. Seperti yang aku bilang, this is much needed break yang benar-benar harus kamu jalani bersama pasangan kamu biar bisa berpikir jernih, ya. So kita lanjut di sini Virgo bagi yang single, here we go. Ace of Torches, the Empress, Ace of Swords, kemudian ada di Hangman atau di Hangman ya di deck ini. Kartu bawah di sini guys ada di High Priestess. Virgo yang single. Aku ngeliat di sini kamu akan ketemu dengan sosok potensial ya, atau mungkin bagi sebagian dari kamu udah tahu nih siapa individu yang kita bicarakan, tapi mungkin masih sebatas teman atau ya masih deket-deket, belum ada status. Kamu mungkin bertanya ini orang suka atau enggak gitu ya. Tapi sih aku ngerasa clue terbesarnya memang ini adalah orang yang baru kamu temui. Ini benar-benar baru, bukan seseorang dari masa lalu, bukan kenalan kamu, bukan mantan gitu ya. Tahu nggak Virgo, kalau misalnya memang benar ini adalah seseorang yang dekat dengan kamu, kemudian kamu ragu ya apakah dia sama kamu ini cuma sebatas teman atau mungkin dia punya perasaan yang lebih. Aku sih ngeliat di sini dia memang punya perasaan yang lebih. Ada kartu di Empress di sini, cuman jadi kendala. So aku sih ngeliat di sini ada alasannya kenapa orang ini belum berani di sini untuk benar-benar jujur sama kamu terkait perasaannya. Oke, belum bisa di sini untuk memberikan kamu status atau label. Karena mungkin orang ini punya pertimbangan tersendiri yang kamu nggak perlu tahu sebenarnya untuk detik ini gitu ya. Dan kamu nggak perlu cari tahu juga. Yang perlu kamu lakukan di situasi ini adalah surrender, itu satu, dan ikuti alurnya aja. Karena kalau misalnya kamu kebanyakan mikir ya, banyak waktu kamu terbuang, kamu jadi nggak produktif, I think this is not the right person for you. Ini bukan orang yang tepat bagi kamu. Menurutku orang yang tepat bagi kamu adalah seseorang yang memotivasi kamu untuk lebih produktif, ya, berbagi energi positif. Ya kadang tentunya kita juga berbagi energi negatif, tapi ya nggak selalu negatif juga. Tapi kalau misalnya orang ini membuat kamu jadi negatif gitu ya, mempertanyakan banyak hal, ya mungkin memang bukan orang yang tepat buat kamu. Nah menariknya di sini Virgo, kamu baru ketemu mungkin sama orang ini dan aku sih ngerasa ya, bukan orangnya ini gak tepat buat kamu, tapi it takes time for you to progress with this person, the relationship gitu loh, atau koneksinya. Jadi gak usah terburu-buru, gak usah mikir yang muluk-muluk dulu, karena the feeling is there, ada perasaan di sini yang dirasakan oleh orang ini. Aku bisa confirm, orang ini memang tertarik sama kamu secara romantis, cuman mungkin orang ini sedang mencari saat yang tepat gitu ya, untuk mengungkapkan isi hatinya kepada kamu. Kita akan coba lihat nanti kartu Ace of Swords. Cuman sepertinya aku di sini akan menyampaikan sebuah kabar positif di mana aku sih ngelihat bagi sebagian dari kamu orang ini akan mengungkapkan isi hatinya ke kamu dalam waktu dekat ini. Oke, ada Ace of Swords di sini. Ace of Swords adalah kartu soal kebenaran, kejujuran, keterbukaan, clarity. So, mungkin orang ini akan jujur akhirnya sama kamu terkait isi hatinya, terkait gimana dia memandang kamu, gimana nyamannya dia sama kamu, gitu ya Virgo ya. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, atau bisa jadi Pisces. Kita coba lihat di sini ya, Virgo ya, kartu klarifikasinya.
Ada tendensi di sini Virgo, aku lihat dengan kemunculan kartu side ya, untuk langsung nyerah dengan orang ini. Kalau misalnya dia nggak mengungkapkan isi hatinya ke saya, ya berarti dia mempermainkan saya, Mbak. Padahal baru ketemu 1 bulan yang lalu. Padahal mungkin baru kenalan 1 minggu yang lalu. Jadi seseorang di sini terlalu judgmental sih menurutku ya. Padahal mungkin belum saatnya bagi kamu untuk ngejudge seseorang dalam waktu yang singkat. Ya, waktulah kadang yang menjawab gimana karakter orang itu yang sebenarnya, gimana cara kita di sini untuk berinteraksi dengan orang itu. Memang waktu yang selalu menjawab, guys. Oke, nah di sini kenapa aku tekankan itu, karena seseorang sebenarnya memang ada perasaan yang besar kepada kamu ya Virgo ya. Aku cuma bilang perasaan yang besar karena di Empress itu sebenarnya adalah unconditional love ya. Jadi orang ini tuh memang ngelihat kamu tuh sebagai a whole you gitu loh. Fisik, karakter kamu tuh orang ini suka orang ini Virgo. Cuman mungkin dia belum siap gitu ya, karena kalian baru ketemu dan mungkin dia masih ingin kenal kamu lebih lanjut. Kayak orang ini tuh nggak mau buru-buru gitu loh untuk gue cinta sama lu Virgo, mengeluarkan kata-kata yang berat ya kepada kamu, membuat kamu percaya padahal mungkin itu nggak dari hatinya dia. Nah, menariknya di sini guys, ada kartu Ace of Swords, kemudian ada kartu House dan Key. Aku sih ngeliat dalam waktu dekat ini ya Virgo ya, orang ini mungkin akan semakin tertarik ya untuk mengenal kamu lebih jauh. Orang ini semakin nyaman sama kamu, orang ini akhirnya bisa melihat rumah ya di dalam relationship-nya bersama kamu atau koneksinya bersama kamu. Ada kartu House di sini, bisa ngelihat hubungan yang bersifat jangka panjang juga. Walaupun aku sih ngelihat masih berproses lah ya antara kamu dengan orang ini. Makanya di sini ada kartu di Hanged One atau di Hangman sebagai kartu surrender. Trust the process. Oke, itu penting banget dalam situasi ini Virgo. Tidak usah terburu-buru, terutama bagi kamu di sini yang memang baru kenal dengan orang ini atau baru dikenalin misalnya. Oke, take your time. Oke, ngapain sih, apalagi di zaman yang serba dinamis ini, dimana segala sesuatunya itu bisa kita dapatkan dengan cara yang instan. Nah, kalau masalah teman hidup, menurutku kita harus benar-benar selektif ya nggak sih? Nah di sini kayak Tuhan dan semesta itu ngasih semacam kesempatan nih bagi kamu untuk benar-benar assessing this person gitu loh. Dan orang ini juga melakukan hal yang sama Virgo. Oke. Tapi ada potensinya sih antara kamu dengan orang ini. Kita coba lihat di sini untuk oracle cards-nya bagi Virgo. Here we go. So di sini ada kartu True Love, Let Go of Control Issues, kemudian ada kartu Reconciliation. So mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang khawatir ya, mungkin orang ini lama nih ngerespon teksnya kamu, callnya kamu, gitu ya belakangan ini misalnya ya. Ada alasan validnya, ada alasan logisnya. Aku ngeliat di sini Virgo. Kemudian ada kartu Reconciliation, orang ini akan ngerespon kamu, dia akan mengontak kamu lagi. Kemudian ada kartu True Love dan Let Go of Control Issues. So, Let Go of Control Issues ini tuh menekankan soal proses yang aku bilang tadi. Kamu harus sabar menilai orang ini, gitu loh. Do your best, ya. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan untuk benar-benar memilih yang terbaik buat diri kamu loh. Bukan buat orang lain, tapi buat diri kamu tentunya Virgo, oke? Karena menurutku seumur hidup itu bukan waktu yang singkat. Apalagi kalau misalnya kamu udah terikat dengan anak lah, segala macem lah. Take your time, okay? Take your time. No need to rush. The right person will always understand you. Orang yang benar atau tepat buat kamu pasti akan ngerti kamu despite your age. Dengerin aku guys, orang yang benar-benar tepat buat kamu itu pasti akan bisa mencintai kamu tanpa kamu harus khawatir berapa umur kamu, gimana tampang kamu. Masih ada kok guys cerita-cerita keberhasilannya. Okay, so do not focus just on the negative. Okay, so let go of control issues. Coba untuk percaya dengan prosesnya, assess things, okay, evaluate things. Itu mungkin yang bisa kamu lakukan di situasi ini, okay? So guys, ini ada hasil readingan kamu nih di video kali ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya, okay? Bye!